Beberapa hari yang lalu saya memberikan materi, saya katakan bahwasanya program-program mereka itu, bagaimana kemudian generasi Islam itu semakin jauh dari Islam. Dengan cara apa? Ya, kita lihat. Ini pembuktian akurat. Ini bukan ecek-ecek. Ya. Ini bukan ecek-ecek. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Sekolah tinggi di mana harusnya mendapatkan ilmu positif, ternyata isinya hanya kebencian yang ditanamkan kepada Islam. Benci, benci, dan benci. Supaya orang melihat kemudian Islam ini sesuatu yang menjijikkan, di luar daripada kaidah Islam itu sendiri. Saya, Bang Zuma, ketika menjelaskan tentang kekristenan, pola saya terdata di dalam Bible. Tapi mereka di sekolah tinggi ini, datanya tidak ada di dalam Al-Quran. Hanya pelintiran, pelintiran, dan pelintiran. Hanya ada pelintiran, penyesatan. Coba nanti kita saksikan, kita buka nanti satu persatu. Dan umat Islam harus kemudian men-share sebanyak-banyaknya. Dan ini saya minta kepada semua apologet Islam Indonesia, di bawah apologet Islam Indonesia, Yayasan API, untuk selalu mengulas materi ini. Mengulas, ulas dan mengulas. Supaya mereka yang mulutnya manis mengatakan Kristen agama kasih, kita sumpal mulutnya dengan pondasi STT. Kita sumpal mulutnya dengan toilet yang ada di STT. Supaya mereka jangan bermanis-manis munafik di depan kita. Ya, bongkar terus. Supaya kemudian para ulama itu kemudian tersadarkan bahwa ternyata gerakan-gerakan mereka memang ada, nyata, bukan hoax, tapi memang terbukti adanya. Bahkan secara terstruktur, terencana, masif, dan bahkan sudah masuk ke dalam lembaga-lembaga mereka. Ya, tolong di-share teman-teman habis ini. Saatnya sekarang untuk mengatakan iya kepada apologet Islam Indonesia. Saatnya kemudian hari ini para ulama, habaib, habib, ustadz, dai mengatakan selamat datang kepada apologet Islam Indonesia. Saatnya sekarang ini umat Islam di seluruh penjuru bumi mengucapkan banyak terima kasih kepada para insan apologet Islam Indonesia. Kenapa bisa demikian? Karena awal berdirinya apologet Islam Indonesia tidak lain dan tidak bukan adalah menghalau pendangkalan akidah terhadap generasi umat Islam dengan cara-cara yang dilakukan oleh orang-orang yang punya kepentingan untuk mengkristenkan seluruh makhluk. Ini yang perlu disadari dan perlu kemudian respon positif dari para ulama, para ustadz, para habib, bahwa apologet Islam Indonesia berdiri itu bukan tanpa alasan. Kemarin kami sudah menyuarakan adanya apologet Islam Indonesia ini memiliki kemudian visi dan misi, di antaranya menghalau pergerakan pendangkalan akidah, misionaris, kristenisasi, dan pemahaman yang menyesatkan terhadap Islam dari kalangan orang-orang yang membenci Islam. Saatnya para pendiri pesantren, para pemimpin, pembina pondok-pondok pesantren mengucapkan banyak terima kasih kepada anak-anak kita, kepada para adik-adik kita, anak-anak kita yang ada di apologet Islam Indonesia ini, bahwa ternyata mereka hadir di tengah-tengah umat Islam bukan hanya sekedar gaya-gayaan, bukan hanya untuk perang logika, bukan hanya untuk menyampaikan kemudian pertahanan dan counter terhadap hujah atau hinaan, penistaan orang di luar Islam terhadap Islam itu sendiri, tetapi benar-benar membongkar misi bejat musuh kebenaran. Apologet Islam Indonesia berdiri bukan tanpa alasan.
Kami tahu, kami sadar bahwa di balik tenangnya umat Islam, di balik rahmatnya dan kasih sayangnya umat Islam di Indonesia ini, ada kekuatan yang kemudian sedang berjalan di bawah tanah untuk kemudian bagaimana generasi Islam dijauhkan dari Islamnya. Ini contoh, ini bukti. Kita mau ngomong apa lagi? Ternyata institusi, lembaga resmi mereka di bawah naungan Kementerian Pendidikan memiliki program yang sangat biadab. Kita belum pernah mendengarkan ada pesantren-pesantren yang mengajarkan. Kita baru punya niatan dari TPA ke TPA, kita akan mengajarkan kemudian anti pemurtadan. Baru punya niatan, baru seumur jagung. Tapi mereka sudah puluhan tahun mencanangkan satu kebencian, menanamkan suatu ketidaksenangan terhadap agama Islam di Indonesia ini. Ayo, ayo para ulama, para guru-guru kami, bangkitlah, bangkit, lihat. Lihat kelakuan mereka. Ini baru satu yang kita temukan. Dan ini adalah program, ini adalah kurikulum, ini adalah kisi-kisi pembelajaran. Untuk apa materi-materi seperti itu kemudian? Untuk apa? Kira-kira untuk apa? Materi ini untuk apa? Untuk apa mereka kemudian membahas-bahas ini? Dan membahasnya dengan cara mempelintir, menyesat-nyesatkan, menyala-nyalakan tanpa ilmu. Agar kita sebagai umat Islam, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Teman-teman mereka orang-orang kafir dan fasik membantu setan-setan dalam menyesatkan, dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Mereka akan mencari dan mencari metode, tata cara, bagaimana caranya kemudian orang menjauh dari Islam dengan cara tipu-tipu. Nah, ayo, mau kayak mana lagi? Apa yang harus kita lakukan hari ini? Diam? Memusuhi para apologet Islam? Menutup, membubarkan apologet Islam? Hayo, hayo, silakan. Kalau ada yang hendak kemudian membubarkan, silakan bubarkan. Silakan. Tapi sebelumnya Anda harus menjawab dulu. Sekolah tinggi teologi yang ada, yang kita temukan ini, siapa yang kelak hendak mempertanggungjawabkan di hadapan Allah? Ini kemungkaran. Ini kemungkaran. Ini kemungkaran. Sedikit saja ini muncul seruan jihad. Ini kalau tidak kemudian ditanggapi dengan cepat, saya curiga ada dari kelompok kemudian umat Islam yang akan menyerukan jihad. Coba Anda lihat, Anda teliti seperti apa Allah di sana, seperti apa Isra Mi'raj kemudian diajarkan di sana. Coba Anda lihat bagaimana kemudian surah Al-Fatihah diajarkan di sana, bagaimana kemudian Al-Quran dikatakan di sana sebagai kitab penyempurna, bagaimana kemudian mereka menjelaskan arti Islam dan sembahan yang disembah oleh Islam dan Kristen itu berbeda. Bagaimana mereka menguraikan ritual haji, bagaimana kemudian mereka menjelaskan tentang Jibril dan Gabriel, bagaimana kemudian mereka menjelaskan tentang keturunan Nabi Ismail dari Khedar, dan bagaimana kemudian strategi penginjilan yang mereka lakukan dan mereka galakkan kemudian di tengah-tengah umat Islam. Mari para ulama, mari para guru, tinggalkan orang-orang munafik. Tinggalkan mereka yang selama ini kemudian hanya mengoreksi, hanya memandang apologet Islam itu sebagai sesuatu yang kecil, yang sederhana sesuai dengan penilaian mereka terhadap diri mereka. Mereka yang mencari sesuap nasi di TikTok, mencari dengan merangkul saudara-saudara kafirnya, membenci saudara Islamnya dan merangkul saudara-saudara kafirnya dengan alasan toleransi dan membenci perdebatan. Tinggalkan sampah seperti itu, tinggalkan. Mari wahai para ulama, mari kita rangkulan, bergenggaman tangan untuk menguatkan kemudian pagar akidah anak-anak kita. Lihat secara nyata di hadapan kita bagaimana Islam ini kemudian diuraikan dan disampaikan seperti ini jahatnya. Ya, dan saya minta nanti Dinda Julius tolong dibuka, diurai supaya umat paham apa yang mereka bahas tentang Allah, apa yang mereka bahas tentang Al-Fatihah, apa yang kemudian mereka jadikan tujuan belajar Islamologi. Dibuka
Dibuka, jangan bosan, jangan beralih ke materi yang lain. Dan ini harus kita gaungkan terus, supaya para ulama itu kemudian tersadarkan. Anak-anak saya rupanya yang ada di TikTok, yang berjuang selama ini, berdebat, berdiskusi, mengkantar, menghalau, kemudian hujatan, ternyata ada yang melatar belakangi. Ayo umat Islam, bangkit kalian, bangkit, bangun dari tidur panjang kalian. Di tengah-tengah kita muncul kemudian orang-orang yang memusuhi Islam, benci kepada Islam, sangat anti terhadap Islam, sehingga mereka melakukan segala cara untuk kemudian menghabiskan Islam di negara ini dengan memasang wajah tersenyum kemunafikan di hadapan kita. Tengok, lihat, saksikan. Kita tidak butuh waktu, kita tidak butuh kemudian berubahnya zaman. Kita hadir di zaman ini dan kita lihat bagaimana mereka membuka kemudian permusuhan dan kebencian kepada umat Islam mayoritas penduduk Indonesia. Tengoklah asli daripada senyum mereka, tengoklah asli daripada wajah mereka, tengoklah kemunafikan mereka. Jadi kalau di depan kita bermanis ria, lihatlah, lihat wahai kaum muslimin, betapa mereka kemudian membenci Islam, betapa mereka kemudian benci Allah, betapa mereka benci kepada kita, tapi mereka bermanis-manis di depan kita. Lihatlah apa yang kami gaungkan. Silakan nilai sendiri. Kami menghabiskan waktu 24 jam, sampai kami harus tertati-tati, sampai kami harus dilaporkan ke pihak polisi. Kami dianggap penghina, kami dianggap penghujat. Ini buktinya. Jadi kalau Lina Wijaya kemudian membawa kaos untuk dibagi-bagikan kemudian di acara resmi Islam, itu membuktikan bahwa ada kekuatan di belakang mereka, ada sesuatu yang mereka andalkan, ada sesuatu yang mendorong mereka, bahwa jangankan dia yang kecil, si Lina Wijaya hanya seorang perempuan tua, lembaga pendidikan Kristen pun melakukan hal yang jauh lebih biadab daripada Lina Wijaya. Lihat, saksikan oleh kalian wahai umat Islam, apa yang mereka lakukan ini. Lihat apa yang mereka sedang lakukan ini. Lihat bagaimana Allah, bagaimana Islam. Ini bukan dari lorong ke lorong, ini lembaga pendidikan, proses belajar mengajar. Ada yang menerima, ada yang memberi. Artinya mendoktrin kepada anak siswa untuk membenci ke Islam. Kalau sudah ada kekuatan untuk membenci Islam di negara ini, itu kira-kira tujuannya apa ke depan? Kira-kira nih, kalau ada satu lembaga mengatasnamakan agama, isinya membenci, isinya merusak, isinya menanamkan kemudian sesuatu yang keliru, yang salah, yang syarat dengan kebencian terhadap Islam, kira-kira endingnya sebentar itu apa? Kalau satu sekolah tinggi Kristen bisa menghancurkan kemudian akidah umat Islam dengan pola mereka, ini bukan hanya sekedar menghancurkan, ini sudah penistaan, ini penghinaan secara lembaga. Gimana kalau ternyata semua sekolah tinggi teologi di Indonesia ini menghina, menghujat Allah sedemikian rupa adanya? Bagaimana kira-kira? Hendak kemana kita bawa generasi kita ini? Kalau semua sekolah tinggi Kristen ternyata isinya hanya menghina, dan menghina Allah. Ini apa kira-kira endingnya? Ayo. Jadi saya hanya ingin menyampaikan kepada para guru, para ulama, para habaib, para pendiri pesantren, tengoklah, kami di lapangan bukannya tanpa alasan. Bukan mau dibilang, mau tenar, mau dikenal, mau jadi artis, mau dapat duit. Bukan. Karena kami tahu gerakan-gerakan mereka di bawah tanah. Ya, bukan untuk mau dikenal. Ini dasar pijakannya. Beberapa hari yang lalu saya memberikan materi, saya katakan bahwasanya program-program mereka itu, bagaimana kemudian generasi Islam itu semakin jauh dari Islam. Dengan cara apa? Ya, kita lihat. Ini pembuktian akurat. Ini bukan ecek-ecek. Ya. Ini bukan ecek-ecek. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Sekolah tinggi di mana harusnya mendapatkan ilmu positif,
ternyata isinya hanya kebencian yang ditanamkan kepada Islam. Benci, benci, dan benci. Supaya orang melihat kemudian Islam ini sesuatu yang menjijikkan, di luar daripada kaidah Islam itu sendiri. Saya, Bang Zuma, ketika menjelaskan tentang kekristenan, pola saya terdata di dalam Bible. Tapi mereka di sekolah tinggi ini, datanya tidak ada di dalam Al-Quran. Hanya pelintiran, pelintiran, dan pelintiran. Hanya ada pelintiran, penyesatan. Coba nanti kita saksikan, kita buka nanti satu persatu, dan umat Islam harus kemudian men-share sebanyak-banyaknya. Dan ini saya minta kepada semua apologet Islam Indonesia, di bawah apologet Islam Indonesia, Yayasan API, untuk selalu mengulas materi ini. Mengulas, ulas dan mengulas, supaya mereka yang mulutnya manis mengatakan Kristen agama kasih, kita sumpal mulutnya dengan pondasi STT. Kita sumpal mulutnya dengan toilet yang ada di STT, supaya mereka jangan bermanis-manis munafik di depan kita. Ya, bongkar terus, supaya kemudian para ulama itu kemudian tersadarkan bahwa ternyata gerakan-gerakan mereka memang ada, nyata, bukan hoax, tapi memang terbukti adanya, bahkan secara terstruktur, terencana, masif, dan bahkan sudah masuk ke dalam lembaga-lembaga mereka. Ya, tolong di-share teman-teman. Habis ini kita minta Dinda Julius untuk membuka materi-materinya, nanti di-share. Ini loh penghinaan dan penistaan Karisteng terhadap Islam. Ini penghinaannya. Ini yang ditanamkan kepada orang Kristen supaya benci sebenci-bencinya dengan Islam. Jadi ajaran kasih yang digaungkan selama ini itu hanyalah hoax, itu hanya bullshit, bualan belaka. Mereka tak ubahnya sama seperti Belanda yang ingin merampas anak bangsa dengan penjajahan secara senjata. Sekarang mereka ingin merampas jiwa-jiwa umat Islam dengan cara-cara menjajah akidah. Ingat, mereka adalah penjajah akidah umat Islam. Mereka perampas akidah umat Islam. Dengan cara seperti ini mereka lakukan. Ya, saya kira begitu untuk sementara. Setelah ada yang menyampaikan, setelah semuanya sudah disampaikan narasi oleh narasumber, mohon supaya diulas satu persatu. Silakan. Oke, terima kasih Bang Zuma.